Ketemu lagi di Hot Room dengan topik sudah sangat keji kelakuan banyak anak di bawah umur yang kejadian di Palembang, di mana umur 13 diperkosa oleh 4 orang. Namun demikian, hari ini walaupun saya sangat sedih, badan terasa linu, saya tidak lupa kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman, sehingga saya mungkin tidak akan kena penyakit lupa ingatan atau amnesia. Kopi adalah obat mutakhirnya. Aman di lambung, itu kuncinya. Oke, jadi coba Bapak uraikan dulu. Ya. Kalau anak umur 14 sampai 18 tahun memerkosa, berapa tahun hukumannya? 14 sampai 18? 14-18 itu ancaman paling tingginya 15 tahun, gitu ya. Iya paling tinggi, tapi bukannya katanya setengah dari hukuman orang dewasa, begitu? Ya, memang ada 3 keistimewaan bagi anak-anak yang diberikan oleh peradilan. Yang pertama, sidangnya tertutup. Ya. Tapi tetap diadili kan? Diadili. Walaupun dia umur 12 tahun tetap diadili kan? Tetap diadili. Cuma tertutup dan tidak boleh hukumannya ditahan. Itu masalahnya. Ya. Kalau dia umur 14 tahun ke bawah. Ya. Itulah kesalahan undang-undang kita, begitu kan? Kesalahan atau tidak itu, Pak? Dari sudut korban ya bisa disebut kesalahan. Dari sudut korban, memang korban sama Bapak perasaannya berbeda. Enggak, artinya maksudnya begini. Ini aturan existing kan yang sekarang diakui dan yang dibuat oleh DPR itu gitu. Ya, menurut Bapak itu peraturan sudah ketinggalan zaman karena dulu kan medsos tidak seperti sekarang ini. Itu kan peraturan dibuat 12 tahun lalu. Ya. Mungkin anak-anak belum tahu, belum punya pegang handphone iPhone 15. Sekarang udah iPhone 16 malah. Ya. Sudah waktunya. Kenapa anggota DPR kita ini tutup telinga, tutup semuanya? Padahal pemerkosaan di mana-mana oleh anak di bawah umur. Sedangkan undang-undang politik mereka bisa robah dalam semalam. Gimana coba? Ya. Apa sebagai ahli hukum? Ya saya kira sudah ada fenomena yang menunjukkan bahwa tidak cocok lagi definisi kedewasaan itu. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu dibatasi sampai umur yang seperti sekarang ini. Oke, Pak Susno yang terkenal sangat kritik sesudah selesai menjabat di Bareskrim Mabes Polri. Kenapa undang-undang politik tentang umur bisa dirubah dalam hitungan malam, sementara tentang kerasa keadilan seperti ini, undang-undang yang mengatakan 14 tahun ke bawah tidak boleh dihukum, walaupun memerkosa dari belakang, memerkosa dari depan, dibunuh lagi. Gimana, Pak? Undang-undang itu harus dirubah. Ya, jadi siapa yang tanggung jawab di negara ini? Kita tanggung jawab bersama, termasuk Hot Room sudah menyuarakan. Mudah-mudahan menjadi catatan beliau yang DPR periode lalu mewariskan pada DPR periode sekarang, bahwa batasan yang tidak ditahan itu turunkan menjadi 12. Lebih dari 12 perlakuannya adalah dikurangi setengah. Apakah ada cara lain? Ada keluarga korban mengajukan gugatan ke MK? Kan bisa kan? Oh bisa. Pak Fikar kapan mengajukan atas nama klien ini? Ajukan ke PK, ke MK, Bapak jadi pahlawan. Nunggu DPR kelamaan, apalagi mereka udah mau habis masa jabatan, udah nggak ingat itu. Bisa, MK bisa Pak. Saya sependapat. Coba Bapak kapan? Ajukan penasihat hukumnya ada kemarin. Ada. Nah, ini ladang pengabdian untuk penasihat hukum. Seperti Paradi pengabdiannya, seperti Bang Hotman pengabdiannya kasus Cirebon. Nah sekarang organisasi penasihat hukum yang mana yang akan menyelamatkan? Bapak udah melebihi pengacara, gue lihat. Bapak aja maju dari duluan deh. Susno Duaji, Komjen. Masuk asosiasi mana? Kasih izin dulu. Kasih izin dulu. Nah, artinya ini silakan para praktisi hukum, para advokat, para lawyer majukan ke MK gugatan tentang undang-undang peradilan anak. Agar mereka dijatuhi hukuman. Nah, kalau mau diklasifikasikan sesuai dengan jenis tindak pidana yang dilakukan. Nah, kalau anak itu ada salah satu pelaku ini katanya gangguan mental ya? Ya. Gimana itu? Ketika kita lihat di media-media, Pak, di situ dibilang untuk sementara
pelaku yang 16 tahun. Iya, yang 16 tahun itu untuk sementara masih ini bukan tidak ditahan, apa itu namanya? Karena nggak ada gangguan jiwa. Oh. Terus ya justru yang dewasa itu Iya. Yang 16 ada gangguan jiwa. Iya. Terus apa? Dibawa ke pengobatan atau apa? Entah itu dari media sosial kayak gitu bilang. Gangguan jiwa itu dari mana? Yang menyatakan gangguan jiwa tidak bisa polisi dong. Yang menyatakan gangguan jiwa harus Yang mengatakan ahlinya. itu gangguan jiwa polisi. Kita baca di media sosial katanya polisi. Ya harus ahli jiwa. Nah, saya polisi, 35 tahun jadi polisi. Saya tidak tahu orang ini gila, pura-pura gila, menggila-gila, atau gila-gilaan. Ya. Jadi anak itu sekarang pastiannya yang sudah bisa ditahan atau tidak oleh, ini Polres mana sih? Kapoltabes. Polres Tabes. Sumatera Selatan. Iya, Sumatera Selatan. Tabes. Ya. Poltabes. Kapolres Tabes Palembang. Iya. Oke. Anak yang 16 tahun itu sekarang di mana? Kemarin kan sempat dihukum di kantor polisi. Sempat ditahan? Ya. Sekarang? Nah, beberapa hari ini sering kita melihat media, mereka bilang untuk sementara kasus pemeriksaan di stop dulu karena si pelaku ini lagi ada gangguan kesehatan jiwa. Nggak, pemeriksaan apa yang di stop dulu, apa penahanan? Nggak tahu. Kan walaupun ada gangguan pemeriksaan jiwa kan tetap bisa ditahan kan? Ditahan. Kan ada tempat tidur di sana. Iya. Jadi ibu tidak tahu apakah yang umur 16 tahun ini ditahan atau tidak? Kalau kemarin ya karena Kapoltabes kan pernah jumpa pers saya di Waktu situ. itu ditahan, tapi sesudah ada pengumuman ada gangguan jiwa, ibu nggak tahu apakah. Nggak tahu. Masih tetap ditahan. Mudah-mudahan Bapak Kapolres Tabes Palembang mendengar diskusi ini. Menurut Bapak, kalau tiba-tiba ditahan, tiba-tiba disebut gangguan jiwa, kalau benar tidak ditahan, kalau ya gimana? Sebagai komjen. Harus dikenai sanksi, apa dasarnya. Jadi polisi tidak berwenang menentukan dia gila, gangguan jiwa, atau apa. Harus dari yang berwenang. Ya. Dan itu pun ditahan ini kan untuk menyelamatkan dia. Ya. Yang berikut untuk memberikan efek jerah kepada yang lain supaya tidak melakukan yang serupa. Ya. Untuk orang tua mengendalikan anak tidak melakukan yang serupa. Dan juga harus diingat, perbuatan ini kalau dilakukan orang dewasa ancaman hukumannya mati. Benar. Ya, karena pembunuhan berencana dan Ini perkosaan. sepertinya menurut ibu direncanakan nggak nih? Iya, kata Kapoltabesnya direncanakan. Direncanakan. Iya. Dari mana ibu tahu bahwa ponakan ibu ini direncanakan? Dari Kapoltabes waktu konferensi iya. pers. Oh begitu. Iya. Cara merencanakan berapa hari sebelumnya atau apa? Iya, berapa hari sebelumnya katanya pernah sudah direncanakan. Oh begitu. Iya. Mereka kenal lewat Facebook ya. Ini di sekolah itu ada teman kan. Nah, melalui teman itu kayaknya. Dan Facebook juga, jadi kayak mutual friends gitu. Peran dari temannya apa? Kan ada yang tukang menggatukkan itu. Apakah dia terlibat dalam kejahatan ini? Iya. Almarhum ini kemarin almarhum ini sewaktu Kapoltabes bilang almarhum ini dikenalkan oleh teman sekelas. Nah, teman sekelasnya bisa kena. Ya. Dikenalkan. Ya, dikenalkan kalau dia sudah ada rencana. Oke. Pak Abdul Fikar sebagai ahli hukum, Ya. kalau ada gangguan jiwa, bukankah pengadilan yang memutuskan nanti? Polisi tidak berwenang menentukan gangguan jiwa sekarang ini. Ya. Setuju nggak bahwa nanti itu berkas dibawa, pemeriksaan ahli jiwa dibawa, itulah menjadi dasar bagi pengadilan? Ya. Karena polisi itu tugasnya atau fungsinya atau kewenangannya hanya penyelidik dan menyidik. Ya. Jadi sepenuhnya kewenangan menentukan apakah seorang ini sakit jiwa dan harus ditahan di luar atau ditahan di dalam atau ditahan di rumah sakit jiwa dan sebagainya itu ada pada kewenangan kepolisian. Oke, jadi kami masyarakat memohon keterbukaan dari Bapak Kapoltabes Palembang, apakah anak yang umur 16 tahun itu ditahan atau tidak sekarang ini? Temu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.